Assalamualaikum teman-teman, kali ini Mak Zuzi Zaze akan seresep roti dengan isian buttercream dan mises ya teman-teman. Ini rotinya enak banget. Tapi sebelum kita ke cara pembuatan, saya minta tolong di like dan subscribe ya teman-teman. Ini terigu protein tingginya, langsung saja kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Ini terlebih dahulu saya ayak supaya tidak ada yang bergerindil ya teman-teman. Nah, ini saya masukkan ragi instan dan bread improver, lalu gula pasir, lalu ini susu bubuk ya teman-teman. Saya pakai ini karena saya cuman punya ini di rumah. Ini saya gunakan setengah saset saja. Lalu ini kita aduk dulu bahan keringnya ya teman-teman supaya tercampur rata. Lalu ini untuk yang cairnya, ini 1 butir telur. Kita pakainya utuh ya teman-teman, putihnya dan kuningnya. Lalu ini air putih ya, air es. Ini 125 ml, tapi saya tidak langsung tuang semua ya teman-teman. Untuk pembuatan roti dan donat, sebaiknya untuk takaran airnya kita tidak langsung campurkan ke bahan keringnya sekaligus ya teman-teman. Jadi kita itu nuangnya sedikit demi sedikit saja. Karena bisa jadi sebelum airnya habis itu teksturnya udah pas gitu. Jadi kita nggak pakai semua air yang ada di resepnya ya teman-teman. Atau kadang bisa jadi air yang diresep itu kurang ya teman-teman. Jadi kita harus tahu tekstur yang benar itu seperti apa gitu. Nah, ini saya aduk pakai tangan saja supaya lebih cepat. Ini nanti saya akan mixer ya teman-teman, pakai hand mixer. Jadi ini saya bantu ulen pakai tangan dulu supaya kerja mixernya tidak terlalu berat. Ini airnya saya tambahin sedikit demi sedikit ya, sembari saya uleni seperti ini. Ini kita pastikan bahan keringnya tercampur semua ke bahan cairnya ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan sedikit lagi karena masih ada sisa-sisa bahan keringnya yang belum tercampur ya. Nah, untuk pembuatan roti sendiri cairannya itu harus pas ya teman-teman, karena kalau airnya tidak pas hasil rotinya itu akan kayak ngaret gitu teman-teman, keras gitu ya. Nah, ini menurut saya sudah pas ya teman-teman karena kita belum tambahkan margarinnya. Ini sisa airnya kira-kira 5-10 ml. Jadi saya gunakan antara 110 sampai 115. Nah, sebelum kita gunakan mixer, jangan lupa dicek ini spiral mixernya sudah pas pemasangannya atau belum ya teman-teman. Ini kita mulai dengan speed rendah dulu, kita ikutin arah mixernya ya teman-teman, jangan dilawan, nanti mixernya rusak, bisa patah itu spiral mixernya kalau kita lawan. Jadi mixernya mau kemana kita ikutin aja ya teman-teman, sembari wadahnya itu dipegang supaya tidak lari-lari gitu atau loncat-loncat wadahnya, karena getaran dari mixernya itu cukup kencang ya teman-teman. Jadi kalau kita nggak sambil pegangin itu biasanya wadahnya akan lari kemana-mana gitu ya. Nah, ini kita akan mixer sampai tercampur rata saja ya teman-teman, karena saya akan masukkan margarin dan garam ya teman-teman. Garamnya kira-kira 1/4 sendok teh atau sejumput. Nah, ini margarinnya 30 gram ya teman-teman. Ini kembali saya mixer dengan speed rendah dulu sambil diikutin arah mixernya kemana-mana. Nah, ini benar-benar kita harus benar-benar pegang ya teman-teman, karena adonannya juga sedikit, jadi ini mixernya pastinya akan lari-lari. Kalau teman-teman
belum bisa menguasai, teman-teman bisa pakai speed rendah dulu biar jangan terlalu kencang ya getaran dari mixernya. Nah, ini kita akan mixer hingga kalis ya teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah cukup kalis. Kita bisa cek dengan cara seperti ini. Kalau sudah tidak lengket, itu tandanya sudah kalis ya teman-teman. Atau bisa kita ambil sedikit adonan lalu kita bentang seperti ini. Kalau sudah bisa dibentang hingga tipis kayak gini, ini tandanya sudah kalis elastis ya teman-teman. Nah, ini saya akan bulatkan seperti ini. Kita lipat-lipat ke bagian dalam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa oles minyak goreng atau seperti saya pakai margarin ya teman-teman supaya tiket, karena ini kita akan diamkan dulu hingga mengembang. Ini namanya proofing pertama ya teman-teman. Jadi permukaannya saya olesi margarin supaya nanti saat mengembang dia tidak lengket di wadahnya ya. Lalu ini kita tutup, kita diamkan hingga mengembang 2 kali lipat. Sembari menunggu adonan, saya akan bikin isian buttercreamnya. Ini saya pakai margarin, susu denko, susu kental manis, dan gula halus ya teman-teman. Untuk takaran resepnya ada di deskripsi box. Ini saya mixer hingga mengembang atau hingga si margarinnya sedikit berwarna pucat gitu ya teman-teman. Ini susu bubuknya saya masukin. Lalu ini kita mixer hingga warnanya kayak pucat gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini teksturnya sudah smooth ya teman-teman. Ini bisa kita tambahkan susu kental manis 2 sendok makan atau bisa teman-teman cicipi. Jadi manisnya bisa disesuaikan sesuai selera teman-teman ya. Ini saya tambahkan kira-kira 2 sendok makan. Lalu ini kita aduk rata kembali ya teman-teman. Nah, ini udah ya teman-teman. Ini tinggal kita masukin piping bag sembari menunggu proses selanjutnya. Nah, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Ini saya akan kempeskan dulu. Saya keluarkan udaranya. Bisa ditekan-tekan seperti ini atau ditinju, terserah teman-teman ya. Bagaimana enaknya saja, yang penting udaranya itu keluar gitu ya teman-teman. Nah, ini sekarang kita timbang ya teman-teman. Ini saya akan bagi 10, kira-kira timbangannya itu sekitar 60 hingga 65 gram per bijinya ya, per buah. Lalu ini saya bulat-bulatkan dengan cara seperti ini ya teman-teman. Kita lipat-lipat ke bagian dalam, lalu kita cubit-cubit atau bisa kita rounding seperti ini. Cara rounding itu kita bisa tempelkan ujung kelingking kita sampai ujung jempol ini, kita tempel di papan kerjanya lalu kita putar-putar seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah itu bagian bawahnya jangan lupa dicubit-cubit seperti ini. Nah, ini sudah selesai rounding, saya akan diamkan 10 menit. Setelah 10 menit kita sampai ke proses pembentukan ya teman-teman. Ini saya gilas seperti ini hingga rata. Lalu saya balik, lalu ujung-ujungnya itu kita rekatkan ke papan kerjanya seperti ini ya teman-teman.
Nah, ini kita tarik ke bagian dalam, sembari kita padatkan, sembari kita lipat gitu ya teman-teman. Harus padat ya teman-teman. Kalau dia cuman kita gulung, dia tidak padat, nanti dia akan berpori-pori rotinya ya, pori-porinya besar gitu, karena akan ada udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, ini sudah padat, kita gulung, lalu ujungnya kita cubit-cubit ya teman-teman supaya rapi. Ini harus benar-benar kita cubit-cubit supaya dia tidak lepas gulungannya saat di proofing ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, untuk ujung yang dicubit-cubit ini kita taruh di bagian bawah ya teman-teman, jangan lupa dikasih jarak. Ini udah selesai nih, saya akan proofing hingga mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, seperti ini sudah mengembang 2 kali lipat. Ini ovennya saya panaskan dulu kira-kira 10 menit di suhu 185 derajat ya teman-teman, api atas bawah. Sebelum kita masukkan ke oven, ini saya mau semprot pakai air. Teman-teman bisa oles pakai kuas ya. Ini saya semprotnya pakai air putih saja, bisa diganti dengan susu ya teman-teman, susu UHT. Nah, ini saya akan panggang di suhu 185 derajat selama 15 hingga 20 menit, api atas bawah ya teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah dipanggang selama tadi kira-kira 17 menit kali ya, karena pas 15 menit itu belum terlalu coklat. Ini saya oles margarin supaya bagian kulit atasnya itu tetap moist ya teman-teman. Kita bisa oles margarin atau susu UHT juga bisa ya teman-teman. Ini kita oles saat panas-panas gini. Nah, ini kita akan biarkan sampai dingin ya teman-teman, seperti ini. Ini rotinya yang sudah dingin ya. Nah, untuk penopingannya ini kita belah pakai pisau gergaji seperti ini. Kita belah sesuai selera ya teman-teman, mau belah samping atau belahnya dari atas bisa. Ini saya belahnya di atas. Ini pori-porinya cukup bagus ya teman-teman, tidak besar-besar gitu, pori-porinya kecil-kecil ya. Nah, ini kita semprotkan buttercream yang sudah kita bikin tadi, sesuai selera saja ya teman-teman, mau banyak boleh, mau sedikit boleh ya. Lalu ini kita taburi mises ya teman-teman, atau ini bisa juga diganti dengan keju ya teman-teman, tetap sama, akan tetap enak. Nah, kebetulan ini saya cuman punya meses, jadi saya bikinnya roti meses ya. Kita lakukan hingga selesai. Untuk seratnya seperti ini ya teman-teman, dalamnya itu ini rotinya enak walaupun ekonomis ya. Untuk teman-teman yang mau dijual bisa teman-teman packing dengan plastik OPP seperti ini ya. Plastik ini sudah ada perekatnya, jadi kita nggak repot-repot lagi ya mam. Ini dia hasilnya.